Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mega Utami. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Manajerial kelas 3B. Hari ini saya akan membahas mengenai fraud atau yang biasa kita kenal dengan kecurangan. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita saksikan slide berikut ini. Kecurangan dalam bahasa Inggris disebut dengan fraud, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan fraude. Untuk definisi kecurangan yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan secara sengaja. Tujuan dari kecurangan ini yaitu untuk mendapatkan sesuatu hal yang bukan hak dari pelaku tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur kecurangan. Yang pertama, terdapat kekeliruan pada penyajian. Yang kedua, berasal dari masa lampau atau masa sekarang. Yang ketiga, faktanya material. Yang keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Yang kelima, dengan tujuan agar pihak bereaksi akan hal tersebut. Yang keenam, pihak yang terluka harus bereaksi terhadap kekeliruan pengkajian. Yang ketujuh, mengalami atau mendapatkan kerugian. Berikutnya, penyebab dari kecurangan. Yang pertama, insentif atau tekanan, yaitu seseorang mempunyai dorongan atau motivasi untuk melakukan kecurangan tersebut, entah itu untuk kekurangan ekonomi, memenuhi gaya hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua, kesempatan. Hal inilah yang membuat orang-orang yang tadinya tidak mempunyai niatan melakukan kecurangan, tetapi di mana ada kesempatan, di situ dia akan melakukan kecurangan apabila ada peluang besar tersebut di situ. Yang ketiga, yaitu rasionalisasi. Ini terjadi ketika fraud atau kecurangan sudah terdeteksi, maka pelaku tersebut melakukan rasionalisasi atau membela diri dengan memberikan alasan. Siapakah yang melakukan kecurangan? Yang pertama, terkadang orang yang melakukan kecurangan adalah orang dalam keadaan biasa dan dianggap tidak mungkin melakukan kecurangan. Yang kedua, dalam perusahaan makin tinggi posisi atau jabatan orang yang melakukan kecurangan, maka makin besar pula kerugian yang disebabkan. Yang ketiga, berikut beberapa orang yang telah melakukan kecurangan atau fraud, yaitu presiden direktur, wakil presiden direktur, akuntan, dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk kecurangan. Yang pertama, kecurangan yang merugikan perusahaan. Contoh, penggelapan dana dengan cara menunda-nunda pencatatan penerimaan kas. Kecurangan yang menguntungkan perusahaan, contohnya pencatatan laba, penjualan, dan aset yang lebih besar. Yang ketiga, pencurian aktiva atau kekayaan selain daripada uang tunai. Yang keempat, pencurian uang dengan jalan pengeluaran yang tidak sah. Selanjutnya, manajemen fraud. Ini merupakan kecurangan yang terjadi atau dilakukan oleh karyawan menengah ke atas atau disebut dengan white collar crime. Tujuan dari kecurangan ini yaitu untuk mendapatkan uang yang besar dari jumlah yang kecil, dan modus operasinya komunikasi dan teknologi. Gejala manajemen fraud. Yang pertama, keterlambatan laporan yang konsisten. Yang kedua, manajer secara reguler mengerjakan tanggung jawab bawahannya. Yang ketiga, pembayaran kepada pemasok didukung oleh bukti kopi daripada bukti yang asli. Berikutnya, alasan yang melatar belakangi manajemen fraud. Yang pertama, manajer yang tidak kompeten mampu menipu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Yang kedua, kinerja mungkin mendistorsi untuk menjamin mendapatkan bonus yang lebih besar. Contohnya, memanipulasi angka agar kita dapat mendapatkan bonus. Yang ketiga, tujuan untuk mencapai keberhasilan dapat mengakibatkan manajer melakukan penipuan. Yang keempat,
Orang yang mengawasi baik aset atau pencatatan adalah posisi yang tepat untuk melakukan kecurangan, yaitu dengan memanipulasi pencatatan tersebut. Selanjutnya, definisi employee merupakan kecurangan karyawan yang biasanya dilakukan oleh karyawan bawahan dan melibatkan perpindahan aset dari pemberi kerja, contohnya pencurian uang atau barang. Yang kedua, menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang dipesan untuk penggunaan pribadi karyawan. Gejala atau sinyal kecurangan karyawan. Yang pertama, laba yang dilaporkan tidak sesuai dengan peningkatan yang diharapkan. Peningkatan jumlah operasi yang lebih besar dan tidak dapat dijelaskan oleh karyawan. Ketiga, laporan tanpa nama yang diragukan. Definisi komputer fraud. Kecurangan juga dapat terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi. Berikut beberapa cara melakukan kecurangan. Yang pertama, menyalahgunakan komputer atau mencuri sumber daya komputer. Yang kedua, memanipulasi data yang tidak benar dengan sengaja. Yang ketiga, menyadap data yang telah dikirimkan lewat komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis kecurangan yang terjadi di dalam lingkungan akuntansi. Ada dua macam. Yang pertama, kecurangan korporasi, yaitu kecurangan yang dilakukan untuk atau terhadap perusahaan yang dilakukan oleh pejabat, eksekutif, dan lain-lain. Yang kedua, kecurangan dalam laporan keuangan. Penyajian laporan yang dapat merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi beberapa orang seperti kreditur, auditor, bahkan kompetitor. Contohnya yaitu memanipulasi atau memalsukan dokumen atau catatan. Berikutnya, tanda-tanda kecurangan. Pertama, pencatatan yang sengaja dirumitkan agar yang dapat memahami catatan tersebut hanya penulis laporan tersebut. Yang kedua, terdapat banyak koreksi atau coretan laporan keuangan. Yang ketiga, pembatasan yang diberikan bagi auditor oleh karyawan. Tidak ada pembagian tugas yang jelas. Yang terakhir yaitu supervisi atau pengawasan yang mulai berkurang. Selanjutnya yaitu pencegahan kecurangan. Yang pertama, penyederhanaan struktur organisasi. Yang kedua, supervisi dan pengawasan yang cukup. Tiga, tersedianya catatan dokumen atau hal-hal yang dapat memadai. Yang keempat, pelaksanaan audit secara independen. Yang kelima, evaluasi dari kewajaran transaksi yang istimewa. Yang terakhir berikut ini adalah teori GON, yaitu yang terdiri dari Greed, Opportunity, Need, Exposure. Yang pertama, greed atau yang dapat kita kenal dengan keserakahan. Maksudnya yaitu pada dasarnya manusia adalah orang yang serakah. Walaupun mendapatkan hal-hal yang lebih besar, manusia tidak dapat merasa puas. Contohnya seperti pelaku korupsi yang terjadi pada saat ini. Yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan. Hal ini yang sering menjebak seseorang untuk melakukan kecurangan walaupun pada awalnya tidak mempunyai niatan, tetapi apabila pada kesempatan tersebut ada peluang yang lebih besar, maka orang itu akan melakukan kecurangan. Yang ketiga yaitu need atau ini dimana seseorang harus melakukan kecurangan karena terdesak akan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat yaitu exposure. Di sini maksudnya kasus tidak hanya diungkapkan melainkan akan dibawa ke meja hijau, yaitu penegakan hukum yang adil.
Baiklah, itu adalah beberapa penjelasan mengenai fraud atau kecurangan. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video sampai akhir, saya sangat berterima kasih. Semoga video yang sudah saya buat ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi yang sudah menonton video ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.